Linknya ditaruh di itu ya. Nah, jadi kalau datanya kategori 2 ya. Misalnya nih kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan rata kadar HB ibu hamil yang tinggal di Jakarta dengan yang di Depok. Kadar HB-nya diukur berarti dalam gram persen. Sedangkan dibandingkan lokasinya antara Jakarta dengan Depok berarti adalah kategori ya dengan 2 kategori. Nah, ini menggunakan uji apa nih? Uji, Uji beda 2 Uji T, uji T ah? independentitas bukan Bu? Iya, Uji titas uji Bu. independent sample t-test. Kenapa independen? Kenapa pilihnya yang independen? Kenapa bukan yang Ka- dependen? Karena kan ini membandingkannya antara yang Jakarta dengan Depok, jadi beda gitu Bu. Tidak saling tergantung, datanya saling bebas ya. Bebas sih. Tetapi kalau kita ingin membandingkan dua dua data sebelum dengan sesudah eh, kadar HB sebelum dengan sesudah minum vitamin zat besi atau vitamin tambah darah itu menggunakan uji apa? Uji T juga ya, cuma T dependen atau per sample t-test. Kenapa? Karena datanya saling ter- Berhubungan. tergantung, bukan berhubungan, saling tergantung. Data sesudah bergantung pada data sebelum, gitu. Ya. Nah, misalnya nih, kita ada lagi, bentar ya. Ini nggak ada yang di kampus kan? Izin di asrama Ibu. Enggak. Oh ya, Izin maksudnya di nggak rumah Bu. di rumah ya, maksudnya nggak ada yang di kampus ya. Oke, udah aman di tempat masing-masing ya. Lagi musim hujan, jadi suka macet di mana-mana gitu ya, atau banjir gitu ya. Jadi kita agak kesulitan lah. Nah, ini teman-teman, ketika kita memutuskan untuk menggunakan uji yang mana, kita harus kenali terlebih dahulu sifat datanya ya. Tujuan dari penelitian kita. Nah, ini misalnya ya, kita ingin membandingkan antara eh, apakah ada perbedaan rata kadar ibu hamil, ya, rata kadar HB ibu hamil antara yang tinggal di Jakarta dengan Depok. Nih ya, antara yang tinggal di Jakarta dengan Depok. Nah, kita pengen ambil nih 100 orang ibu hamil yang tinggal di Jakarta, ya, 1 sampai 100. Demikian juga yang tinggal di Depok, 1 sampai 100. Yang tinggal di Jakarta kita akan mendapatkan min dan standar deviasinya dari yang tinggal di Jakarta. Demikian juga dengan yang tinggal di Depok. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan uji apa? Uji independen. Tes Uji, independen. Tes iya, independen. uji T independen ataupun full sampel t-test ya.
Kenapa dikatakan sebagai uji T independen? Karena tidak berhubungan Karena data yang Karena tidak tidak tergantung tergantung satu sama lain. Benar, ya. Data yang tinggal di Jakarta tidak tergantung dengan data yang tinggal di Depok. Ya, berbeda dengan misalnya kita ingin membandingkan ya tekanan darah sebelum dengan sesudah pemberian obat. Nah, misalnya nih kita uji coba nih kepada 100 orang. Maka kita akan mendapatkan min sebelum dan standar deviasi dari yang sebelum. Demikian juga yang sesudah, nih 1 sampai 100. Ya, dia datanya berpasangan nih, orangnya sama. Ya, min sesudah dengan standar deviasi sesudah. Nah, di sini kita menggunakan uji beda 2 min, yaitu uji T independen. Ini juga menggunakan uji beda berapa min? Ada berapa min di sini? Min sebelum dengan min Ada sesudah. 2. Benar Jadi, sekali. Ya, berarti kita menggunakan uji beda 2 min. Nah, apakah data sesudah bergantung dengan data sebelum? Iya, Ya, berarti kita menggunakan uji T dependen. dependen atau T-pair. Iya, uji T berpasangan. Gitu ya, teman-teman yang ngebedainnya ya. Nah, kalau misalnya nih, saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan rata kadar HB ibu hamil yang tinggal di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Masing-masing daerah saya ambil 100 orang ibu hamil. Di sini saya akan mendapatkan 3 min, ya, yaitu min dari ibu hamil yang tinggal di Jakarta, standar deviasinya, min yang tinggal di Depok dan standar deviasinya, kemudian min yang tinggal di Tangerang dan standar deviasinya. Jadi ada berapa min? ada Di 3 sini min. benar sekali. Berarti kita menggunakan uji beda berapa min? Lebih dari 3 2 min. min. Lebih dari 2 min. Benar sekali. Good. Uji lebih dari 2 min. Ya bisa 3, bisa 4, ya 5, 6. Yang jelas lebih dari 2 min. Di sini kita menggunakan uji apa? ANOVA. ANOVA, Bu. ANOVA. Good. Udah pintar tuh. Nah, misalnya nih kita ingin membandingkan antara eh, apa apakah ada perbedaan proporsi ibu hamil yang anemia dan tidak anemia yang tinggal di Jakarta dan Depok. Kita ambil 100 orang ibu hamil nih. Tapi kita nyatakan ada yang eh, ingin membandingkan proporsi ibu hamil yang anemia dan proporsi yang tidak anemia. Demikian juga ada 100 ibu hamil. Ini saya periksa ya. Kalau lebih dari 12 gram persen, saya nyatakan tidak anemia. Kalau yang kurang dari 12 gram persen, tidak kurang dari 12 gram persen dinyatakan sebagai anemia. Nah, di sini saya menggunakan uji apa dong?
Kalau ini kan kategorik ya. Kategoriknya ada 3 ya. Jakarta, Depok, Tangerang. Ini adalah dengan data numerik, ya kan? Nah, kalau seperti ini menggunakan uji beda lebih dari 2 min. Kami, Tapi kalau yang ini kan kategorik nih. Kemudian anemia dengan tidak anemianya kan adalah kategorik juga kan? Berarti kita menggunakan uji apa? uji chi-square yang sekarang. Benar sekali ya. Jadi Anda sudah bisa membedakan ya penggunaan. Jadi chi-square digunakan untuk menguji data kategori ya. Kalau ANOVA kategori numerik dengan kategori lebih dari Lebih 2. dari 2 min. Lebih dari 2 kategorinya. Tapi kalau yang ini kategorik juga dan numerik, tetapi kategorinya 2 ya. Kayak ini nih ya, Jakarta dengan Depok ya. Ini 2 kategori. Kalau ini juga kategori dengan numerik, tapi kategorinya 2, yaitu yang ini sebelum dengan sesudah ya. Sudah bisa dibedakan? Oke. Nah, nanti minggu depan kita membahas korelasi. Kalau yang itu untuk data numerik-numerik ya. Nah, pada chi-square ya, eh, ya, kalau ada lebih dari 2 proporsi ya, kita untuk dilihat perbedaannya sebenarnya kita bisa menggunakan uji Z untuk 2 proporsi ya. Tetapi kalau dia ada lebih dari 2 proporsi, misalnya seperti ini ya, ini kan berarti ada yang lokasi ya, lokasi terdiri dari Jakarta dan Depok. Kemudian ini kan ada status ya, no anemia dengan tidak anemia. Nah, ini ada A, B, C, dan D. Di sini ada berapa proporsi kita gunakan? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 proporsi ya. Di sini kita tidak bisa menggunakan uji Z. Kalau uji Z itu untuk 1 proporsi atau 2 proporsi ya. Tetapi kalau dia lebih dari 2 proporsi seperti ini ada 4 proporsi ya. Maka kita tidak bisa lagi menggunakan uji Z ya. Melainkan uji chi-square. Sama alasannya dengan uji ANOVA. Kita tidak bisa menggunakan uji T karena akan mengakibatkan alfanya meningkat. Kalau alfa meningkat, maka CI menurun. Gitu ya. Untuk itu kita menggunakan uji chi-square. Sebentar ya.
Nah, seperti misalnya ini ya, kita lanjutkan ya. Kayak ini nih ada 3 proporsi, maka dilakukan uji Z 3 pasang. Ya, P1 dengan P2, P1 dengan P3, P2 dengan P3. Sehingga alfa menjadi meningkat. Kalau alfa meningkat, maka CI menurun. Untuk itu, kita cukup melakukan ujinya 1 kali saja, yaitu uji chi-square. Ya. Sesungguhnya, uji chi-square itu adalah uji non-parametrik. Tetapi kalau sampelnya banyak, dia menjadi parametrik. Begitu ya. Kenapa? Karena akan membentuk lama-kelamaannya. Tadi dia kalau sedikit, jumlahnya distribusinya akan seperti ini. Tetapi dengan banyaknya jumlah sampel, maka dia akan melandai dan membentuk suatu distribusi normal. Sehingga chi-square bisa juga digunakan untuk uji parametrik. Bagaimana konsep uji chi-square? Ya, yaitu membandingkan nilai observe dengan nilai expected. Gitu ya. Misalnya nih, ketika kita melempar mata uang sebanyak 10 kali, harusnya untuk munculnya angka ada berapa kali? 25 ya, Bu. 5. 5, Bu. 5 ya, Bu. Ya, benar sekali. Harusnya 5. Tetapi ketika Anda melempar, apakah pasti Belum pasti. belum Belum tentu. tentu. Bisa saja 6 kali muncul angka, bisa saja 7 kali muncul angka, bisa saja hanya 3 kali muncul angka. Kan harusnya 5 ya. Nah, harusnya 5 itu merupakan nilai harapan atau expected. Sedangkan kejadian yang sesungguhnya kita namakan sebagai nilai observed. Begitu. Ya. Nah, semakin besar adanya perbedaan nilai observed dengan nilai expected, maka kemungkinan perbedaan antara proporsi yang diuji akan semakin bermakna. Misalnya begini ya, kalau dari 10 kali melempar mata uang kan harusnya 5 kali ya munculnya angka ya. 5 kali itu muncul dari mana ya hitungan itu? Peluangnya 0,5 Bu. 10 dibagi 2 Setengah dari permukaan 10. koin, Bu. Ya, benar sekali ya. Munculnya 5 itu kan setengah dikali 10 ya. Nah, pada kenyataannya tuh enggak seperti itu. Misalnya ya, ternyata hanya muncul 1 kali, muncul angka gitu. Nah, ini ada kemungkinan besar di koin tersebut dicurangi. Seperti itu ya. Misalnya ini ya, 50 kali permukaan H keluar 28. Itu sebagai nilai offset, expected harusnya 25. Nah, ada 3 tujuan yang bisa menggunakan uji chi-square. Semuanya ini sih sama ya untuk semua jenis uji ya. Baik menggunakan uji ANOVA maupun uji T gitu ya. Yaitu 3 jenis, yaitu uji goodness of fit test. Di sini digunakan untuk mengacu kepada apakah nilai sekarang ini masih cocok nggak dengan nilai yang lalu. Misalnya, saya tahun ini pengen melihat apakah ada perbedaan persepsi kepuasan terhadap penggunaan layanan BPJS gitu dibandingkan dengan data 5 tahun yang lalu. Nah, ini berarti
menggunakan uji chi-square juga, tetapi dengan tujuan jenis uji goodness of fit test gitu ya. Atau contohnya tadi di dalam kita melempar mata uang ya sebanyak 50 kali keluar sisi H 28 kali, idealnya kan harusnya 25 kali. Nah, ketika ini kita lakukan, berarti kita menggunakan uji chi-square dengan tujuan goodness of fit test, gitu ya. Sedangkan kalau uji homogenitas adalah ingin menguji apakah ada perbedaan proporsi dari beberapa sampel tanpa menghubungkan. Ya, contohnya nih, apakah ada perbedaan proporsi laki-laki yang ada di Fakultas Keperawatan dengan Fakultas Teknik gitu, ya? Atau apakah ada perbedaan eh, apa persepsi antara perempuan dengan laki-laki gitu ya? Apakah ada perbedaan proporsi perokok antara mahasiswa FKM dengan teknik gitu ya? Nah, ini hanya untuk membedakan proporsi. Tuh. Tetapi kalau kita ingin menghubungkan, itu namanya uji independensi atau asosiasi ya. Di mana eh, nilai satu sampel ini variabelnya kita silangkan. Apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Contohnya, apakah ada hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan tentang HIV/AIDS? Form yang ada di sini mana, Bang? Nah, bagaimana cara melakukan uji chi-square? Ya, didapatkan dari sigma O kurang E. Nah, kalau dia harus dikuadratkan. Kenapa? Kalau tidak dikuadratkan, ada nilai minus. Nilai minus ditambah nilai plus, nanti nilainya 0. 0 dibagi berapapun kita tidak mendapatkan angka. Untuk itu kita harus membuatnya menjadi positif. Kalau kita paksakan jadi lemah. Nah, berarti supaya yang minus ini menjadi positif, kita kuadratkan. Jadi kita dapat angka nih. Tetapi kalau kita tidak bagi lagi, ya, maka nilainya menjadi besar, gitu ya. Jadi dikecilkan lagi dengan cara membagi E kembali ya. OE dibagi E, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan nilai observasi? Rumusnya gimana? Mendapatkan nilai observasi. O sama dengan sub apa? Sub. Tadi kan udah disuruh baca dulu. Udah bikin LTM juga. Cara mendapatkan nilai observasi gimana? Survei, Bu. Cara mendapatkan nilai observasi. Nilai O itu gimana caranya? Ya, gimana rumusnya?
Saya tunggu nih sampai ada yang bisa jawab. Bu, Hasil dari pengamatan kita. data-data yang ditemukan, Bu. Dalam setiap kategori bukan, Bu? Gimana? Di data hasilnya, Bu, di tabel. Gimana cara mendapatkan nilai O ini? Nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi ya, Bu? Ya, Nah, kalau nilai ekspektasi, P sama dengan N kali P, bukan, Bu? hmm, Angka percobaan dikali peluang kejadian. ada yang lain? Kalau total baris dari tabel total baris kali total kolom Kali grand total. Terus, Dibagi total keseluruhan. benar sekali. Sub total baris dikali sub total kolom Total kolom dibagi total keseluruhan. dibagi sama Grand total total. semuanya. dibagi total semua. Ya, good. Itu adalah untuk mendapatkan nilai E. Kalau observasi, nilainya dari mana? Dari Dari data pengamatan, Dari Bu. Benar pengamatan kita. sekali. Iya. Dari percobaan atau nilai data penelitian yang kita dapatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan DF, degree of freedom pada chi-square? Oh, K kurang 1. Baris Ya, kurang Ya, satu dikali K kolom kurang dikali 1. satu. baris kurang Kurang 1 satu dikali dikali, kolom kurang satu. benar sekali, kolom kurang 1. Nah, seperti ini ya, ini contoh goodness of fit test ya. Sebuah koin dilambungkan 50 kali, H keluar 28. Berarti nilai O-nya adalah 28, nilai expected-nya adalah, kalau koinnya seimbang, harusnya sih E-nya adalah 25. O, H-nya 28, E-nya 25. Tail 25, 25. O kurang E, 3. O kurang E minus 3. Ini jadi sama dengan 0. Makanya dia harus dikuadratkan. Jadi 9 tambah 9. Ada angkanya. Tetapi kalau Anda tidak kuadratkan, ini otomatis semuanya akan berjumlah sama dengan 0. Kemudian kita kecilkan lagi dengan membagi E ya menjadi 0,36. Ini sama dengan 0,72. Nanti tinggal dilihat di tabel ya. Pada tabel 0,72 DF-nya berapa? 1 kan? Coba lihat pada tabel chi-square ya. Pada DF 1. Udah? Ini pada DF 1 ya. Ada alfanya 0, berapa? 99, 9. 0,95, 0,90, 0,50,
0,10, 0,05, 0,01, 0,001. Ini ada nilainya ya. 0,00157, 0,00393. Ini 0,0158, 0,455, 2,706, 3,841, 6,635, 10,827. Nah, ini ya. Jadi pada DF 0,05, nilai tabelnya kan 3,841. Sedangkan nilai hitung kita berapa? 0,72. Ada di mana? 0,72. Nah, ada di sini kan? Berarti 0,50 P 0,10. P lebih besar dari 0,10, 0,50 lebih besar daripada P. Dibandingkan dengan 0,05 lebih besar lebih kecil. Lebih besar Ibu. Benar. Jadi keputusannya Hano gagal ditolak. Gagal ditolak. Ini ya. Nah, untuk contoh uji homogenitas. Ada 3 kelompok mahasiswa. Yaitu mahasiswa FKM, FT, dan FK. Perokok dan tidak perokok. Nilai observasinya adalah 25, 50, 45, 55, 30, 35. Ini adalah jumlahnya nih. Ya. Sekarang bagaimanakah cara mencari nilai ekspektasi A? Cara mencari nilai ekspektasi A gimana tadi? Subtotal baris. Total baris kali Subtotal baris dikali subtotal Kalau total. kolom dibagi Tambah. grand total. Ya, benar sekali. Ya. Untuk yang sel A, ya. Nah, ini ya teman-teman kan Anda harusnya mencari berapa nilai harapan. 6 sel kan? Jadi harusnya bacanya mencarinya 6 kali kan? Ya enggak? Nah, untuk itu Anda cukup menghitung DF-nya. Ya. Sebesar itulah Anda cukup mencari. DF-nya adalah baris kurang 1 dikali kolom. Kurang satu. Sama 3 dengan kurang berapa? 3 kurang 1 kali 2 kurang 1 berarti 2. 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1. 3 kurang 1. Oh iya benar. sama dengan 2. Jadi 1 kali 2, 2. 2. Nah, nanti Anda cukup pilih. Pilih ya. Cukup pilih sebanyak 2, tapi jangan satu baris atau satu kolom yang sama.
Misalnya nih, Anda mengukur yang A ya. A dengan D. Sel A gimana cara ngukurnya? 75 kali 100 100. dibagi Berarti 250. 250. 250. berapa? Berapa hasilnya? 30. 30. 30. 500 bagi 250, 30. Nih, 30. Kita kemudian cari sel D. 100 dikali 150 dibagi 250 berapa? Berapa? Enam puluh, Bu. Masa 60? Berapa sih? 100 kali 150 bagi 250. 60. 60, Bu. Oh iya, 60, maaf. Sama dengan 60 nih. Udah, ini kan kita tanda ini nih 60. Ini 30. 75 kurang 30, 45 ya. 100 kurang 60 berapa? 40 kan? 40, betul. 100 kurang 70, 30. 75 kurang 30, 45. Bener nggak? Iya, betul, Bu. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Kan harusnya Anda mencari 6 sel. Ya, tapi cukup mencari sebanyak DF-nya saja, Anda bisa mengetahui nilai ekspektasi yang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan proporsi perokok antara mahasiswa FKM, FT dengan FK? Nah, inilah langkah pertama ya. Tidak ada perbedaan proporsi perokok antara mahasiswa FKM, FT, dan FK. HA ada perbedaan proporsi perokok antara mahasiswa FKM, FT, dan FK. Alfanya berapa tuh? 0,05. 5%. Kalau udah 0, nggak pakai persen ya. Kalau persen nggak pakai 0,5. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Dengan jenis apa tadi? Uji homogenitas. Ya. Kemudian kita cari nilai chi-square-nya. Ya, bisa juga seperti ini ya. Chi-square sama dengan sigma O kurang E dibagi E. Sama dengan 25 kurang 30 kuadrat dibagi 30 ditambah 45 kurang 50 kuadrat dibagi 45 ya. Ditambah 45 kurang 40 kuadrat dibagi 40. 60 kurang 55 dibagi 55 ditambah 30 kurang 30 kuadrat dibagi 30 ditambah
45 kurang 45 dibagi 45 sama dengan 0. Sama dengan berapa tuh? Sama 2,42. dengan, Dua iya, dua 2,42 ya. Nah, 2,42 ini kita cari pada DF sama dengan 2 ya. Ya ada di sini. Kesimpulannya tidak ada perbedaan yang bermakna proporsi perokok yang ada di FKM, FT, dan FK. Kemudian ada contoh independensi. Ada penelitian terhadap 150 orang pengunjung. Diambil secara random. Diukur pengetahuannya. Ya, dari 150 orang, 35 orang pendidikan tinggi, 50 pendidikan menengah, sisanya rendah. Ya, kemudian ini dibagi kategori. Ya, dari 35 yang berpendidikan tinggi, 20 pengetahuannya baik, 10 sedang, sisanya kurang. 50 yang berpendidikan menengah, pengetahuan baik 15, 20 kurang. 15 yang rendah, pengetahuannya baik, sisanya 30 sedang, sisanya kurang. Nah, ini setelah dipindahkan. Ya, ingat sejumlah DF saja Anda harus cari selnya, ya, sel harapannya. Di sini ada berapa sel sih? 1, 2, 3 dikali 3, 9. Anda cukup mencari 4 saja, ya. Nah, ini ya. Arnold tidak ada hubungan pendidikan pengetahuan, ada pendidikan. Alfanya 0,05, ujinya chi-square. Nah, sama dengan 12,4. Tabel p-value 0,05. Keputusannya H0 ditolak. Nah, khusus tabel 2 kali 2 tidak memerlukan nilai expected, cukup pakai nilai observed saja. Rumusnya seperti ini. Nah, karena uji chi-square ini banyak sekali dipakai, ya, dia memiliki syarat tidak boleh ada nilai expected kecil dari 1, tidak boleh lebih dari 20% nilai expectednya kurang dari 5. Nah, apa yang harus dilakukan kalau tabelnya lebih kecil apa kategorinya lebih kecil lebih besar dari 2 kategori. Kita reduksi ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah digabung masih aja ada pelanggaran, maka dia tetap bisa menjadi 2 kali 2 dengan menggunakan uji Fisher. Ya, seperti ini. Nah, ini yang harus dibaca ya. Valid ini untuk nilai R 95%. Batas atas dengan batas bawahnya. Di sini ada menyatakan nilai chi-square. Iya, baik. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Bu, izin nanya. Iya.
tadi kita kan ngitung ada yang untuk uji contoh yang diuji homogenitas itu yang nilai hasilnya 2,42. Saya ini masih kurang paham yang posisinya Bu, posisi hasilnya di tabel. Ya, Bisa tolong dijelasin Bu, makasih. ya, benar. Ini ya, Ya Bu, yang yang ada sel. 2,42 kan? Ya, ya Bu. Ini DF-nya berapa? DF-nya tadi 2 ya Bu ya? Iya, dari mana? Dari ini 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1 ya. Ya, 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Jadi 3 ya. Nah, jadi ini ada tabel chi-square. DF-nya 2 nih. DF-nya 2. Nah, ini kan alfa nih. Nol, 2, 0, 1. Nih ya, 0,99. 0,095, 0,90, 0,50, 0,10, 0,05, 0,01, 0,001. Ini nilainya adalah 0,0201, 103, 0,211, 1,386, 4,605, 5,991, 11,345. Maaf Bu, Salah ya? 9,210. Iya, maaf. Sembilan koma 210, 13,815. Nah, tadi nilai kita berapa? 2,42. Nilainya ada di mana? Di sini kan? 2,42 kan? Berarti dia ada di sini kan? Nah, ini 0,5 atau 0,10 nih. Tadi kan dia ada ini ya, ada hasil nih, ini hasilnya. Jadi 0,50. Ini P. Ini 0,10. 0,50 masih lebih besar dari P, P lebih besar dari 0,10. Berapa tepatnya nggak tahu gitu.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, yang Ah, ini gimana? Tahu nggak? Ini dapatnya kan 12,363. DF-nya berapa? DF-nya 4. 4, 3 Bu. kurang 1 dikali 3 3 kurang kurang 1. 4. Berarti 2 kali 2, 4. Iya. Gimana sih? Nah, Anda tinggal lihat DF 4 tuh berapa. Ini pada DF 2 kan? Ya. Ini Ya, kan Bu. berada di sini nih 0,50 sampai 0,10. Nah, ini nilainya Dokter Sakti ya. Sedangkan yang di kita DF pada DF 4 nih ya, nilainya 12,363. Jadi lihat pada DF 4 ini alfa ini 0,99, 0,95, 0,90, 0,50, 0,10, 0,01, 0,001. Ya, ini nilainya 0,2. 0,05 mah belum, Bu. Belum nyampe, belum, Bu. Di antara 0,05. 0,05-nya. 0,05. 05. Oh iya. Nol koma sepuluh, 0,05, 0,01, 0,001 ya. Iya, Bu. Ini nilainya 0,297, 0,711, 1,064, 3,357, 7,779, 9,488, 13,277. Ini berapa nih? 18,5 ya. 467. Nah, nilai hitung kita berapa? 13, 12,363. 13,363. 12,363 ada di sini ya. di antara 0,05 sama 0,01. Iya. P 0,05 dengan 0,01 ya. Dibandingkan dengan 0,05 lebih besar lebih kecil. Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, Ibu. Benar sekali. Keputusannya apa? H0 ditambah. H0 Benar ditolak. sekali. H0 ditolak. Nah, untuk tabel 2x2 ada keistimewaan, tidak memerlukan nilai expected, cukup pakai nilai observed saja. Ya, rumusnya seperti ini. N dikali AD kurang BC kurang N per 2 kuadrat dikali total ke semua. Ya, atau bisa saja 0
O kurang E dikurang 0,5 kuadrat dibagi E. Gitu ya. Nah, ada persyaratan penggunaan chi-square. Ya, tidak boleh ada nilai expected kurang dari 1. Tidak boleh ada nilai expected lebih dari 20%. Yang nilai expectednya kurang dari 5. Ya. Apabila tabelnya lebih dari 2 kali 2, maka bisa dilakukan reduksi atau kolapsel. Misalnya nih, ini kita tanggung ya, kita selesain ini dulu, nanti langsung sudah selesai ya. Jadi bisa sholat maghrib ya. Ya, Ibu. Iya, Bu. Tanggung ya, paling Iya, 10 Bu. menit. Gak apa-apa, Bu. Ya. Jadi kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2 tetapi melanggar persyaratan, ya, misalnya ada nilai expected sebanyak 2 sel yang kurang dari 5, maka kita bisa melakukan reduksi dari kategori yang lebih dari 2 kategori. Misalnya nih, pendidikan tadinya 4 kategori, SD, SMP, SMA, ya. Itu diturunkan menjadi 2 kategori, yaitu pendidikan rendah dengan pendidikan. Tetapi apabila udah digabung nih, udah dikolapsel, tetapi masih ada, jadi paling minim itu 2 kali 2 ya selnya. Ya, udah 2 kali 2, masih ada sel yang nilainya kurang dari 5. Maka yang digunakan adalah Fisher exact test. Nah, di sini kalau di hasil output ya, nanti ya pada kotak output nilai yang dibaca adalah Pearson dibaca kalau tabel lebih dari 2 kali 2 syarat terpenuhi. Ya. Kemudian ada continuity. Ini khusus tabel 2 kali 2 syarat terpenuhi. Kemudian Fisher dibaca tabel 2 kali 2 syarat tidak terpenuhi. Tabel yang lain gimana? Bukan urusan kita. Dia pekerjaan dari yang ambil masternya di EPIT. Nah, ini teman-teman ya. Misalkan kita ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif, di mana variabel terikatnya dinyatakan sebagai 2 kategori, yaitu yang eksklusif dan tidak eksklusif. Khusus untuk variabel dikotom, ini tuh pemberian kodenya adalah 0 dan 1. 1 diberikan untuk variabel outcome. Ya. Ini tidak outcome ya, gagal untuk outcome. Diberi kode 0. Nah, kita harus menyeimbangkan kepada variabel Y-nya. Apabila dalam bentuk kategorik juga dikotom juga. Ya. Misalnya nih,
kita outcome-nya adalah ibu yang berperilaku eksklusif, ya. Maka ibu yang tidak berperilaku eksklusif kita beri kode 0. Nah, pekerjaan ibu, misalnya kita cuma bagi jadi 2 nih. Berarti 0 dan 1 juga. Itu harus disamakan. Ibu yang bekerja kah atau yang tidak bekerja yang lebih berpotensi memberikan ASI eksklusif. Yang tidak bekerja ya, Bu. Tidak bekerja, maka ibu yang tidak bekerja di kode 1. Ya, ibu yang bekerja di kode 0. Tetapi tidak ada masalah kalau kategorinya lebih dari 2, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin menjadi 2 kategori, ya, maka misalnya nih, SD SMP kan rendah ya, SMA dengan PT. Pada ibu yang berpendidikan tinggi atau rendah yang berpotensi memberikan ASI eksklusif. Yang tinggi. Tinggi, maka SMA PT di kode 1, gitu. Yang SD SMP di kode 0. Kemudian sosek, kita cuma ada 2 kategori, tinggi dan rendah. Pada sosek yang tinggi atau rendah yang berpotensi memberikan ASI eksklusif. Yang tinggi. Yang tinggi. Sosial ekonomi. Tinggi. Yang tinggi apa rendah? Yang rendah, Ekonomi Bu. rendah ya, Bu. Iya, Rendah, Bu. rendah. Dia nggak punya duit buat Beli beli susu formula. support. Tapi kalau kita orang kaya, kita punya pilihan. Saya mau ASI eksklusif atau tidak eksklusif karena Tidak. saya punya kemampuan. Oh, saya pikir S26 lebih bagus nih, gitu. Anaknya lebih pinter nih daripada ASI, gitu. Tapi kalau ibunya soseknya rendah kan, kurang memiliki kemampuan kan untuk membeli sufor, sehingga dia paksain tuh dirinya untuk memberikan ASI, ya. Tetapi mungkin ada variabel lain lagi yang lebih mengganggu, ya, misalnya pengetahuan dan lain-lain. Ya. Nah, kalau di tempat lain ya, menyatakan keeratan hubungan adalah melalui tinggi rendahnya keeratan hubungan. Nah, kalau di sini kita mengkajinya melalui nilai OR ataupun RR. Kalau nilainya kurang dari 1 merupakan faktor proteksi, kalau lebih dari 1 faktor risiko, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk penyajiannya. Jadi ada judul tabel, ini ada nomor, kemudian ada berapa variabel. Ya, itu harus digabung tuh jadi satu yang sejenis gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini misalnya nih BBLR. Ini ada yang ya, ada yang tidak BBLR ya. Totalnya N%, Chi-square, DF, P, OR. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Kita coba, sebelum kita coba pada data. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak? Saya mau nanya Bu, Ya, silakan. eh, yang terkait yang tidak boleh tadi bukan ada 10% yang kalau jumlah tidak boleh lebih dari 20% sel yang nilai expected-nya kecil dari 5. Itu berarti kalau kalau kita anggapnya itu kolom kita 3 kali 3, berarti kita cari kan nilai expected setiap selnya kan Bu, Iya, terus tidak boleh lebih dari 2 sel, berarti gitu maksudnya Bu ya. iya. Kalau 3 kali 3 kan 9. 20%-nya berapa sel? 20%-nya satu per satu sel Dua, lebih gitu. 2 sel, iya. Kalau 2 sel aja masih 2/9 ya. Iya, Itu dua per berapa sembilan. persen? Iya, dua per Iya, sembilan.
Berarti kalau ada 3 sel, nah itu tidak memenuhi syarat gitu. Dia berarti kita turunkan kategorinya. Itu menjadi 2 kategori kalau mau sekalian. Langsung. Itulah sebabnya ya teman-teman, ketika kita ingin melakukan pengumpulan data, ya, jangan langsung dikategorikan. Ya, misalnya nih, pendidikan. Pendidikan kan aslinya ada 4 kategori. Anda harus ambil sesuai aslinya. Ketika Anda ingin membuat jadi 2 kategori, gampang gitu. Atau misalnya nih, sosial ekonomi, kita ukur melalui penghasilan. Jangan langsung lebih dari UMR dan kurang dari UMR. Ya, jadi susah. UMR tiap kota juga beda-beda. Anda ngambilnya misalnya nih, pasien di RSCM. Pasien RSCM kan macam-macam tuh datangnya, ya, gitu. Lebih baik dalam misalnya tuh dalam rupiah per bulan gitu. Ketika kita ingin mengkategorikan, gampang. Atau misalnya nih kadar HB, jangan langsung anemia dengan tidak anemia, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu dalam gram persen. Umur, jangan langsung dikategorikan jadi umur tua dengan muda, misalnya ya. Tetapi umur diukur dulu dalam tahun. Kalau datanya kurang bagus, oh kategorinya tadinya saya bikin 4 menurut WHO gitu. Saya mau ganti menurut Kemenkes. Nggak apa-apa, nggak masalah, gampang itu. Gitu. Tapi kalau Anda sudah langsung melakukan pengkategorian ketika mengumpulkan data, nanti susah untuk membuat kategori yang baru. Gitu ya. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi paling tingginya harus diambil. Nanti kalau Anda mau turunin sifat datanya gampang. Tetapi kalau sudah rendah, udah ditentukan DO-nya dari sejak awal, ya cuma 2 kategorian. Nanti ketika Anda mendapatkan sebaran datanya jelek, Anda nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nggak bisa diubah, nggak bisa ditransformasi, nggak bisa direcode, nggak bisa ditransform gitu. Kan sayang, ya. Oke. Ya, ada lagi. Berikut. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ada data. Ini udah punya belum? Data yang bayi 189. Nanti saya ingatkan saya untuk dibagi ya. Nih jadi ada nomor ID. Jangan lupa ya nomor identitas dari responden kita. Supaya kita tahu ibu yang umur 28. Berat badan ibu sebelum hamil 54, setelah hamil 56, itu adalah responden nomor 4 gitu. Ya, jadi nggak boleh diilangin. Kemudian juga misalnya nih nama dari responden nggak boleh diilangin gitu ya. Kemudian ini rokok. Ya, ini kita bisa lihat nih. Nih ya, umur ibu dalam tahun, BB ibu dalam kilogram nih. Atau kita bisa lihat di utilities ya, variabel berat badan ibu sebelum hamil, berat badan ibu sesudah hamil, perokok 0 tidak, 1 iya, hipertensi 0 tidak, 1 iya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, berat badan ini dalam gram, yang ini kategori 0 tidak, 1 iya. Berarti yang menjadi outcome kita adalah BBLR atau yang tidak BBLR nih. Yang berkode 1. Berarti yang BBLR. Iya. Nah, sekarang misalnya ya, kita ingin mencoba
apakah ada perbedaan umur antara bayi yang BBLR dengan yang tidak? Berarti kita menggunakan uji apa? Apakah ada perbedaan umur? Umur ini kan dalam tahun antara bayi BBLR dengan yang tidak umur ibu. Beda 2 min aja, Bu. Benar sekali. Uji. Beda 2 min. Yang independen apa dependen? Yang Yang independen. independen. Independen, Bu. Ya, udah siap nih untuk ujian akhir ya. Nah, ini bukannya apa nih? Analyze, compare min, apa? One sample test. One sample to Yang mana? independent sample test. Gitu Independent sample dong. test. Oh, oke. Nah, kalau ada kata tes ya, itu tempat untuk variabel numerik. Tapi kalau ada kata faktor, ada kata grup, berarti dia kategorik ya. Jadi coba kita masukkan umur ibu ke kotak tes. Kemudian antara bayi BBLR yang tidak BBLR ya, kita masukkan ke grouping. Dia masih tanda tanya nih, BBLR-nya dikategorikan berapa? Kategorinya 01 apa 12 gitu ya. Jadi kita klik yaitu 0 dan 1. Continue. Nah, ini homogenitas varian diklik ya. Kemudian oke. Nah, kita bisa lihat ya pada univariatnya. Ibu yang tidak melahirkan BBLR ada sebanyak 130, minnya adalah 23,66 tahun, standar deviasinya 5,56. Ya. Sedangkan ibu yang melahirkan BBLR sedikit banget ya, lebih muda ya. Sebesar 1,3 tahun ya. Umurnya 22,31 ya. Standar deviasinya 4,5. Nah, ingat pada uji t-test itu ada uji varian ya. Nih ya. Jadi ngelihatnya di sini. Ya. Kalau P-nya lebih dari 0,05 varian apa? Sama ya. Tetapi kalau P-nya kurang dari 0,05 varian Beda. beda. Nah, yang kita punya 0,066. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti variannya sama atau Variannya variannya sama. beda? Variannya Sama. Berarti yang kita baca T yang di atas ini varian sama ya. Kalau yang ini yang di bawah varian beda. Ya, DF yang dicantumkan yang 187. P-value-nya yang ini ya. Mean difference yang ini. Lower dengan upper-nya yang ini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, apakah ada perbedaan yang bermakna antara umur ibu yang melahirkan BBLR dengan yang tidak BBLR? P-nya berapa? 0,103. Berarti lebih besar. Lebih besar H0-nya pada 0,05. Berarti Gagal ditolak. berarti
tidak ada Tidak ada hubungan Tidak ada Tidak ada perbedaan umur antara yang umur yang signifikan antara antara umur ibu yang melahirkan BBLR dengan dan yang yang tidak tidak. tidak BBLR. melahirkan BBLR. Iya, good. Kita coba lagi ya. Nah, ini misalkan kita ingin menguji apakah ada perbedaan rata berat badan lahir bayi antara pendidikan ibu dengan berat badan lahir bayi dalam gram. Ya. Oh, kalau tadi misalnya BBLR ya, bisa juga dicoba ya. Independen, kita balik ya. Variabel terikatnya BBLR dalam gram. Ininya kita ganti hipertensi ya. Nih, berat badan lahir bayi pada ibu yang tidak hipertensi 2.972, lebih berat sebesar 435 gram dibandingkan dengan ibu yang hipertensi ya, yaitu 2.536. Ini bacanya yang di atas apa yang di bawah nih, varian sama atau varian beda? Ini yang sama. Varian Ya. sama. Nah, ini keputusannya apa? Ada perbedaan signifikan atau yang tidak signifikan nih antara ibu yang hipertensi dengan tidak Ya, hipertensi melahirkan bayi BBLR, berat badan lahir bayi. ada perbedaan Bu. H0 ditolak. Iya, dari mana? Oh, p-value-nya 0,045 kurang dari Benar 0,05. sekali. Good. Ya. Nah, ini nanti yang Anda cantumkan min, standar deviasi, T, DF, p-value, dan mean difference. Anda lihat nilainya tidak melintasi titik 0, positif, ya. Positif 10, positif 861. Itu ya. Sekarang kita coba. Misalnya nih, kita pengen tahu apakah ada perbedaan yang bermakna berat badan lahir yang bayi yang dilahirkan antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Berarti pakai uji apa? Berat badan lahir bayinya dalam gram antara ibu SD, SMP, dengan SMA. Berarti pakai uji apa? Pak, Benar one way sekali. ANOVA. One way Iya, ANOVA. iya benar sekali. Good, udah bisa ya. Nah ini ya, misalnya ini yang lebih dari 2 faktor kan masuk di faktor ya. Kemudian berat badan lahir bayi dalam gram. Nah kalau di ANOVA kalau dia bermakna, kita lakukan uji post hoc. Di sini ada banyak nih uji post hoc-nya, tetapi umumnya kalau kita caranya manual itu paling Bonferroni. Tapi kalau saya lebih suka Tuki ya. Nanti kita lihat. Nah, ini oke ya. Nah, ini ya, teman-teman. Ininya belum dikeluarkan. Option deskriptifnya harus dikeluarkan ya, jangan lupa. Nah ini ya, ibu yang berpendidikan SD 2.400,
Ibu berpendidikan SMP lebih berat lagi ya, 2.900. Ibu yang berpendidikan SMA lebih berat lagi melahirkan bayinya, yaitu 3.428. Kalau kita lihat dari ANOVA ini, apakah ada perbedaan berat badan lahir bayi yang dilahirkan antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA? Ada Ada, nggak? ada Ada. Ada Lihatnya dari mana? perbedaan hak non Ada signifikannya Dari signifikannya. ya. 0,01. 0,01 Benar berarti kurang sekali. 0,5. Ini keputusannya apa ya, Hano? Hano Tolak. ditolak. ditolak. Ada Berarti Berarti terdapat ada perbedaan perbedaan ternyata antara perbedaan yang gimana? Ya, signifikan. benar Signifikan. sekali. Yang signifikan antara berat berat badan badan lahir bayi lahir Berat badan bayi lahir bayi antara antara ibu ibu pendidikan, uh, ibu yang menurut berpendidikan. menurut tingkat pendidikan ya. Ya, Uh-uh. Ini setipnya mana nih? Nih dia. Menurut tingkat pendidikan ibu, gitu ya. Nah, jadi pada ANOVA ya, dia hanya bisa mendeteksi ada tidaknya perbedaan yang terjadi, namun tidak bisa mendeteksi pada kelompok mana perbedaan tersebut terjadi ya. Untuk itu perlu ada uji post hoc. Nah, ini uji post hoc-nya ya. Kalau yang ini adalah uji Bonferroni ya. Nih ada yang Tuki. Jadi ada ada dua. Tadi kita klik dua. Kalau Anda klik semua akan keluar. Jadi untuk Tuki SD dengan SMP bermakna nggak nih? Bermakna semua, Bu. bermakna semua, Bu. Bermakna semua. Karena kurang semua. Iya, good. Anda sudah bisa mengetahui ya. Jadi Anda lihat sendiri kalau bermakna mah bermakna aja ya. Mau pakai Tuki, mau pakai Bonferroni. Tetapi kenapa tadi saya katakan saya lebih suka menggunakan Tuki. Nah, dia mengeluarkan nilai homogeneous subset bahwa pada ibu yang berpendidikan SD 2.400 berbeda bermakna dengan yang SMP dan SMA. SMP juga berbeda bermakna dengan pendidikan SD dan SMA. Ya, demikian juga yang SMA dengan SD dan SMP. Ya, kalau mereka tidak ada perbedaan yang bermakna, maka mereka akan berada dalam satu kolom. Nah, kalau ini kan beda-beda kolom kan, jadi kolomnya ada 3. Ya, tiga-tiganya bermakna. Nah, bagaimana untuk menguji uji chi-square ya? Contohnya apa? Apakah kita ingin melihat apakah ada perbedaan? Kan kategori-kategorik ya. Iya. Apakah kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara misalnya nih tingkat pendidikan ibu yang BBLR dengan yang tidak. Nah, ini klik deskriptif, pilih apa? Kalau di sini pilih cross tab. Iya. Nah, memang sesungguhnya tidak ada ketentuan pasti pada yang diletakkan di kolom atau row yang variabel dependennya. Tetapi umumnya variabel dependen ditaruh di kolom. Ya, yaitu dalam hal ini berat badan lahir kategori ya. Nah, kita pengen nguji coba yang tingkat pendidikan ibu gitu ya. Statistiknya chi-square diaktifkan ya. Nanti RIS juga diaktifkan juga boleh. Nanti bisa keluar nilai OR.
selnya diaktifkan, observe dengan expected ya. Nah, ini row. Ya, sudah. Coba kita klik. Nah, di sini ya, ini adalah nilai observasi ya. Ibu yang berpendidikan SD ada sebanyak 18 yang tidak BBLR, yang BBLR 29, yang SMP 61 dan 23, SMA 51 dengan 7. Nilai expected-nya 32,3, 14,7, ini 57,8, 26,3, SMA-nya 39,9, ini 18,1. Paling rendah berapa nilai expected-nya? 32,3. Yang ini 14,7, 14,7. 14,7. Anda lihat di sini. Nah, ini chi-square test. Ada Pearson, ada likelihood, linear, dan bilinear. Kemudian ada keterangan. 0% yang nilai expected-nya kurang dari 5. Nggak ada yang 5 kan? Nilai minimum Nggak ada, Bu. expected Nggak adalah ada yang 5, Bu. 14,67. Benar nggak? Benar kan? Nah, Ini Iya, dia. betul, Bu. Nah, jadi teman-teman, untuk nilai expected-nya tidak perlu dimunculin. Kenapa? Bikin kita bingung kan? Kan dia udah ada keterangan di sini. Gitu ya. Jadi untuk saya sih, saya ilangin aja. Nih, kita ulang. Ya. Selnya nilai expected tidak perlu dimunculkan. Kita oke kan. Nah, lihatnya seperti ini ya. Lebih enak kan? Gitu. Nah, di keterangannya cukup keterangan kita lihat bahwa ada 0% yang nilai expected-nya kurang dari 5. Nilai minimum expected adalah 14,67. Jadi kita baca chi-square-nya yang mana? Pearson, likelihood, atau linear by linear? Pearson. Good. Ya, jadi nanti nilai chi-square yang dicantumkan nilai hitungnya adalah 30,822. Good. DF-nya 2. Benar nggak nih DF-nya 2? Baris kurang 1 berarti 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1. 2 2 ya? kurang 1. Nah, Ya, betul, Bu. Ini adalah p-value. Ini p-value-nya kurang dari 0,001. Bermakna apa enggak nih jadi? Hanol gagal ditolak, Bu. Gagal ditolak. Hah? Hanol gagal ditolak. Hanol ditolak. Ditolak, Hanol ditolak, berarti bermakna. Ih, sangat bermakna malah. Kalau ditolak ada Hanol bermakna. ditolak. Berarti apa? Ada Tidak terdapat hubungan. hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. ada. Udah sangat Ubah. bermakna kok masih tidak ada hubungan. Berarti ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan berat badan lahir bayi. Kelahiran berat badan lahir rendah. Iya, dengan Yes. berat badan Berat lahir lahir rendah. Gitu ya. Nah, pada pendidikan ibu yang rendah apa yang tinggi nih yang berisiko melahirkan BBLR? Yang rendah. Rendah. Yang rendah, Bu. Yang mana? Pendidikan yang mana? Yang SD. Ya, SD. Nah, bacanya dari mana nih? Dari sini ya. Jadi yang perlu Anda baca adalah dalam persennya ya. Bahwa sebanyak 61,7% ibu yang berpendidikan SD yang melahirkan BBLR. Yang SMP lebih dikit, yaitu hanya sebesar 27,4% saja. Nah, paling sedikit adalah pada ibu yang berpendidikan SMA, hanya sebesar 12,1 saja yang melahirkan BBLR. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Pada
Ini bisa kita sekalian ya teman-teman ya, melakukan pengecekan, yaitu misalnya nih, ibu perokok kan kategorik juga ya, hipertensi juga kategorik ya. Kemudian kita aktifkan. Nih, ibu pendidikan SD ada perbedaan bermakna kan? Tetapi nilai OR-nya nggak bisa dihitung, karena nilai OR hanya bisa dihitung pada tabel 2x2, gitu ya. Ibu perokok nih, ibu yang Ya, tidak perokok melahirkan BBLR ada berapa persen nih? Nah, 25. 25,2. 25,2%. Tetapi ibu yang merokok melahirkan BBLR 40,5%. 40,5 Lebih besar. persen. Iya. Nah, ini bacanya yang mana nih? 0%, nilai kurang dari 5, minimum expected, 23,10. Computed, 2x2. Jadi, Pearson, continuity, atau likelihood. Kalau 2x2 pakai t-shirt ini. 22. Kalau Bisa. lebih dari 2x2, baru Pearson nih. Makanya continuity nggak nongol. Nah, ya. Tapi kalau di tabel 2x2, tadi apa? Kalau syarat terpenuhi menggunakan Continuity continuity. correction. Iya. Ini hasilnya bermakna apa enggak nih di continuity correction? Bermakna soalnya kurang dari Bermakna. 0,05. Ya, benar sekali. Nah, dia ngeluarin OR nih. Apakah ibu yang perokok yang tidak dibandingkan dengan iya, ya? Nah, ini dibaca yang untuk yang iya, gitu. Karena yang iya kan yang berkode 1, ya. Jadi, ibu yang perokok berisiko melahirkan BBLR 2 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak perokok, ya. Gitu bacanya. Nah, kalau yang hipertensi gimana? Sama nih. Ibu yang tidak hipertensi hanya 29,4%, sedangkan ibu yang hipertensi lebih banyak ya, 58,3%. Ini kita bacanya yang mana nih? Ada satu sel yang nilai expected-nya kurang dari 5. Jadi kita baca yang mana? Yang Fisher bukan Pakai Oh, t-shirt. Benar Fisher sekali. ya. Iya, benar sekali ya. Anda bisa menggunakan, boleh pilih yang one-sided atau two-sided ya. Nah, kita melihat persennya ya. Ini ada perbedaan yang bermakna ya antara ibu yang hipertensi dengan yang tidak hipertensi dalam melahirkan BBLR ya. Ini coba dibaca nih. Ibu yang hipertensi berisiko 3,4 kali untuk melahirkan bayi BBLR rendah. dibandingkan LR, dengan Ibu yang tidak yang tidak iya, hipertensi. good. Dibandingkan dengan ibu yang tidak hipertensi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau OR, kalau tadi kan mean difference, kalau melintasi titik 0, misalnya dari negatif ke positif itu melintasi titik 0 ya, di sini ya. Itu pasti hasilnya tidak bermakna. Tetapi kalau tidak melintasi titik 0, ya, nih kayak ini nih, ini kan tidak melintasi titik 0 ya, minus ke minus. Berarti pasti hasilnya bermakna. Nih, yang ini positif ke positif, pasti hasilnya bermakna. Tetapi kalau yang tadi nih ya, umur nih ya, umur ini kan, ini ada yang melintasi titik 0 ya, minus ke positif. Hasilnya tidak bermakna. Gitu ya, teman-teman ya.
Tetapi untuk OR, kalau dia melintasi titik 1, nilai 1, pasti hasilnya tidak bermakna. Kalau tidak melintasi titik 1, nilai 1, hasilnya pasti bermakna. Seperti ini, 1,021 ke 11. Kan nggak melintasi titik 1 ya. Hasilnya bermakna nih, bermakna. Atau perokok nih, dari 1,081 ke 3,78. Bermakna kan dia di continuity. Tetapi untuk yang ini pendidikan juga nih dia bermakna. Cuma OR-nya nggak bisa dikeluarin. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, kalau tidak, silakan diaktifkan ya kameranya. Silakan siapa yang mau SS? Ya, atau saya aja ya. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya. Baik. Ya, halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kita akhiri saja pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan di grup gitu ya. Ya. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Ibu. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam. Terima kasih, Izin Bu. diakhiri ya. Ya.